Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang bubble sort dan cell sort. Oke, ini untuk kelompok 10 ada saya sendiri dan juga teman saya Rizky Yusuf Maulana. Untuk yang pertama yaitu bubble sort. Bubble sort sendiri adalah metode pengurutan algoritma dengan cara melakukan penukaran data secara terus-menerus sampai bisa dipastikan dalam suatu iterasi tertentu tidak ada lagi perubahan atau penukaran. Algoritma ini menggunakan perbandingan dalam operasi antar elemennya. Algoritma ini bekerja dengan cara yang pertama membandingkan elemen-elemen yang berdekatan dalam sebuah array. Yang kedua yaitu menukar posisinya jika urutannya salah. Misalnya elemen lebih besar di depan elemen yang lebih kecil. Yang ketiga yaitu proses ini diulang terus-menerus hingga seluruh data terurut. Disebut bubble karena elemen terbesar akan menggelembung ke akhir array, seperti gelembung udara naik ke permukaan. Untuk cara kerja dari bubble sort yaitu yang pertama, bandingkan elemen ke satu dan kedua. Jika elemen ke satu lebih besar elemen kedua, tukar posisinya. Lanjutkan ke elemen kedua dan ketiga, dan seterusnya sampai elemen terakhir. Ulangi langkah di atas untuk seluruh array. Kali ini hanya sampai indeks n-1 karena elemen terakhir sudah berada di posisi benar. Yang keempat, proses berulang hingga tidak ada lagi pertukaran yang dilakukan atau array sudah terurut. Untuk kelebihan buffer sort sendiri ada 4, yaitu sangat mudah dipahami dan diimplementasikan. Yang kedua ada tidak membutuhkan ruang tambahan atau in place short. Yang ketiga stabil. Yang keempat dapat dihentikan lebih awal. Dan yang kelima yaitu cocok untuk data yang sudah hampir terurut. Untuk kekurangannya ada sangat tidak efisien untuk data besar. Yang kedua, terlalu banyak operasi perbandingan dan pertukaran. Yang ketiga, ada tidak scalable. Keempat, kurang efektif dibanding algoritma lain. Dan yang kelima yaitu sulit dioptimalkan secara signifikan. Untuk contoh sort seperti gambar yang sudah kita tampilkan. Dan kesimpulan untuk bubble sort yaitu adalah cara mengurutkan data dengan membandingkan dua angka yang berdampingan dan menukarnya jika salah urutan. Proses ini diulang terus sampai semua angka tersusun rapi, dari kecil ke besar atau besar ke kecil. Algoritma ini sangat mudah dipahami dan bagus untuk belajar dasar pemrograman, tapi bubble sort lambat jika datanya banyak, karena harus membandingkan dan menukar banyak angka. Bubble sort cocok dipakai jika datanya sedikit atau hampir urut. Namun, untuk data yang lebih banyak, lebih baik pakai algoritma lain yang lebih cepat. Oke, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cell sort. Cell sort ini adalah algoritma pengurutan yang merupakan pengembangan dari algoritma bubble sort atau insertion sort. Algoritma ini ditemukan oleh Donald Cell pada tahun 1959. Cell sort bekerja dengan membandingkan elemen yang berjarak tertentu atau gap dalam array dan menyusunnya terlebih dahulu, lalu secara bertahap mengurangi jarak tersebut hingga menjadi satu, sehingga array akhirnya terurut. Teknik ini bertujuan untuk mengurangi jumlah pergeseran seperti yang terjadi pada insertion sort, terutama saat elemen yang jauh dari posisi akhirnya harus dipindah. Cara kerja cell sort. Tentukan nilai gap awal, biasanya dimulai dari n/2 atau setengah panjang array, lalu terus dibagi dua di setiap iterasi. Lalu bagi array menjadi beberapa sub-array berdasarkan gap. Contoh, jika gap sama dengan 4, maka elemen yang dibandingkan adalah elemen ke-0 dan ke-4, ke-1 dan ke-5, dan seterusnya. Lalu lakukan insertion sort di setiap sub-array. Sorting dilakukan seperti insertion sort, tetapi membandingkan elemen yang terpisah sejauh gap. Lalu kurangi gap dan ulangi proses. Gap dibagi dua atau menggunakan pola tertentu, dan proses sorting diulang untuk gap yang lebih kecil. Yang terakhir, akhirnya saat gap sama dengan 1. Array diurutkan secara menyeluruh seperti insertion sort biasa. Namun karena sebagian besar elemen sudah berada di dekat posisi akhir, sorting ini lebih cepat dari insertion sort biasa.
Kelebihan cell sort. Yang pertama, efisiensi lebih baik dari insertion sort dan bubble sort. Cell sort ini mempercepat proses pengurutan dengan mengatasi masalah utama insertion sort, yaitu pergeseran elemen yang terlalu banyak. Yang kedua, in-place sorting, atau tidak memerlukan memori tambahan. Cell sort menggunakan struktur array yang sama tanpa memerlukan array tambahan. Artinya hanya membutuhkan satu memori tambahan. Yang ketiga, lebih cepat dari n kuadrat sorting untuk ukuran data sedang. Untuk array dengan ukuran menengah, ratusan hingga ribuan elemen, cell sort lebih efisien dibandingkan bubble, selection, dan insertion sort. Yang terakhir, sederhana untuk diimplementasikan. Struktur logika cell sort tetap relatif sederhana jika dibandingkan dengan algoritma yang lebih kompleks seperti merge sort atau quick sort. Kekurangan cell sort. Yang pertama, tidak stabil. Cell sort ini tidak menjamin kestabilan, artinya jika dua elemen memiliki nilai yang sama, urutan relatifnya bisa berubah setelah proses pengurutan. Yang kedua, kompleksitas waktu bergantung pada pemilihan gap. Tidak ada formula pasti yang optimal untuk menentukan urutan gap. Yang ketiga, lebih lambat dari algoritma divide dan conquer pada skala besar. Untuk data berukuran besar, jutaan elemen, algoritma seperti merge-sort, quicksort, atau heap-sort tetap lebih unggul. Yang terakhir, kurang cocok untuk parallelization. Berbeda dengan merge-sort atau quicksort yang bisa dibagi-bagi untuk dieksekusi secara paralel, cell sort sulit dioptimasi untuk komputasi paralel atau multithreading karena urutan operasi saling bergantung. Berikut adalah contoh cell sort. Berikut perbedaan cell sort dengan bubble sort. Dapat dilihat dari aspek, lalu aspek cell sort, lalu bubble sort. Kesimpulan cell sort. Cell sort merupakan algoritma pengurutan yang lebih efisien dibandingkan bubble sort dan insertion sort. Karena membandingkan dan memindahkan elemen dengan jarak yang lebih besar terlebih dahulu, sehingga dapat mempercepat proses pengurutan. Meskipun tidak secepat algoritma canggih seperti merge-sort atau quicksort, cell sort tetap berguna dalam banyak kasus karena kesederhanaannya dan efisiensinya untuk array berukuran sedang. Namun, efektivitas cell sort sangat tergantung pada strategi pemilihan gap sequence yang digunakan. Sekian, terima kasih.